Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Kali ini kita akan membahas kembali materi pertemuan ke-9, performance appraisal atau penilaian kinerja. Untuk membahas ini tentu tidak lepas dari materi pertemuan sebelumnya, materi pertemuan pengendalian dan pengawasan manajemen. Mengingat proses penilaian yang dimaksud bukan untuk seleksi pegawai baru saja, tetapi proses penilaian pegawai yang sudah diterima dan sudah bekerja di sebuah organisasi atau perusahaan. Penilaian kinerja merupakan proses penilaian dan evaluasi secara sistematis terhadap pegawai atau karyawan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan produktivitas selama bekerja. Penilaian kinerja cukup penting dilakukan agar mengetahui sejauh mana kinerja tiap pegawai atau karyawan, sehingga pegawai bersangkutan bisa merefleksikan diri untuk terus memperbaiki kinerja mereka. Sementara dari segi organisasi bisa mendapatkan peta kinerja pegawai untuk mendapatkan umpan balik serta sebagai kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada fase selanjutnya. Proses penilaian kinerja berdasarkan pada standar kinerja yang meliputi beberapa indikator yang berisi input, proses, output, dan manfaat, dan dampak bagi pengembangan suatu organisasi. Ada banyak manfaat ketika suatu organisasi atau perusahaan melakukan penilaian kinerja. Yang pertama, untuk memperbaiki kinerja dalam arti ketika hasil penilaian kinerja sudah didapatkan, maka bisa menjadi acuan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan atas prestasi kinerja pegawai, misalnya dengan memberikan bimbingan atau pendampingan secara intensif. Kedua, sebagai dasar pemberian kompensasi hasil penilaian kinerja pegawai yang bagus bisa menjadi informasi penting bagi organisasi untuk memberikan apresiasi berupa reward, kenaikan gaji maupun kompensasi yang lain agar pegawai semakin meningkatkan motivasi dan komitmen kerjanya. Yang ketiga, sebagai dasar pemberian pelatihan dan pengembangan dalam arti apabila penilaian kinerja menunjukkan hasil yang kurang baik atau rendah, maka menjadi rekomendasi untuk memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi atau suatu perusahaan. Yang keempat, sebagai dasar pemberian sanksi dalam hal pegawai melanggar ketentuan-ketentuan kerja atau aturan-aturan organisasi sesuai dengan hasil penilaian kinerja, maka menjadi dasar untuk memberikan sanksi, baik sanksi bentuk ringan, sedang maupun sanksi berat, mulai dari pemberian peringatan, mutasi, penurunan jabatan, sampai dengan pemutusan hubungan kerja dalam bentuk pemecatan. Dengan melihat berbagai manfaat penilaian kinerja, ini organisasi atau perusahaan dapat terus memperbaiki prosedur dan tahapan dalam proses penilaian kinerja sehingga bisa diperoleh hasil yang benar-benar valid dan reliable. Ada beberapa tahapan dalam proses penilaian kinerja, dimulai dari yang pertama, tahap penetapan standar kinerja. Tahap ini dilakukan untuk menentukan indikator kinerja seperti keterampilan, kemampuan, tugas dan tanggung jawab pegawai, termasuk juga hasil dan dampak kerja yang diharapkan. Penetapan standar kinerja ini sebenarnya menjadi bagian dari analisis jabatan dan uraian jabatan. Tahap selanjutnya mensosialisasikan standar kinerja kepada pegawai dalam arti standar kinerja yang telah disusun dan ditetapkan harus disampaikan dan dipahami oleh pegawai atau karyawan
untuk dilaksanakan sesuai ketentuan. Yang ketiga, tahap pengukuran kinerja. Proses ini dilakukan berdasarkan alat ukur kinerja yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti observasi, mencermati laporan kinerja, penilaian perilaku, penilaian diri sendiri, penilaian psikologis, dan lain-lain. Selanjutnya, tahap evaluasi kinerja, yakni proses penilaian kinerja pegawai dengan cara membandingkan antara standar kinerja dengan hasil kerja. Hasil penilaian kinerja ini menjadi bahan evaluasi dari organisasi atau perusahaan untuk memperbaiki kinerja pegawai atau karyawan di masa mendatang. Tahap terakhir adalah menentukan tindak lanjut. Tahap ini dilakukan berdasarkan tahap hasil evaluasi dan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja pegawai. Objek tindak lanjut bisa berfokus pada perbaikan standar kinerja maupun program-program pengembangan bagi para pegawai. Sebagai salah satu contoh, misalnya suatu organisasi atau suatu perusahaan memiliki metode-metode penilaian kinerja yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebijakan suatu organisasi atau suatu perusahaan. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari penilaian kinerja. Kelebihannya yang pertama, memberikan umpan balik yang jelas dan objektif. Yang kedua, mendorong pembelajaran dan pengembangan diri. Ada beberapa kekurangan. Yang pertama, rentan terhadap bias dan ketidakadilan. Yang kedua, kurangnya transparansi dan komunikasi yang baik dapat menurunkan validitas hasil penilaian kinerja. Dari pertemuan hari ini dapat kita simpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan alat yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk mengukur dan meningkatkan kinerja individu serta suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan pendekatan yang tepat dan berbagai metode yang efektif yang ditentukan oleh organisasi atau suatu perusahaan, bahwa penilaian kinerja ini dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Demikianlah pemaparan materi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.